Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ros yang bertulis pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rina, dok. Ibu Rina ya. Umurnya berapa ya, Bu? Umur saya 31 tahun, dok. 1 tahun ya. Alamatnya dari mana, Bu? Alamat saya di Jalan Veteran, dok. Iya, veteran. Sekarang pekerjaannya apa ya, Bu? Pekerjaan saya ibu rumah tangga, dok. Oke, apakah Ibu sudah menikah, Bu? Sudah, dok. Udah ya. Jadi ada keluhan apa ya, Bu? Jadi saya merasakan nyeri saat kencing, dok. Nyari saat kencing ya, Bu ya. Sejak kapan ya, Bu? Itu sejak 2 hari yang lalu, dok. Oke, apakah setiap kencingnya itu Ibu selalu merasa nyeri atau bagaimana, Bu? Nyeri, dok. Lebih sering gitu. Oke, berarti apakah sekarang itu kencingnya lebih sering daripada biasanya atau bagaimana, Bu? Lebih sering, dok. Lebih sering ya. Untuk nyeri kencing yang Ibu rasakan itu apakah muncul setelah Ibu kencing atau sebelumnya, Bu? Setelah kencing sih, dok, saya merasakannya. Setelah kencing ya. Ya. Kira-kira nyerinya berapa lama ya, Bu? Pokoknya setelah saya kencing beberapa saat sesudah saya kencing gitu nyerinya, dok. Oke. Nyerinya sendiri itu ada di bagian mana ya, Bu? Pokoknya di bagian sini, dok, apa ya namanya ya? Apa sih? Kandung kemih ya, Bu? Oh iya, bagian perut bawah situ ya, Bu Iya, ya? iya, dok. Oke, apakah nyerinya tuh hanya di bagian tersebut atau ada menjalar ke bagian pinggang mungkin atau ke alat kelamin atau bagaimana, Bu? Nggak ada sih, dok. Tidak Nggak ada ada yang ya. jalan juga. Oke. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lanjut lagi mengenai keluhan yang Ibu rasakan. Apakah mungkin nyerinya itu seperti ditusuk atau mungkin terasa panas seperti terbakar atau bagaimana, Bu? Pokoknya setelah saya kencing nyerinya itu terasa panas, dok, di kandung kemih. Pokoknya terasa terbakar gitu deh, dok. Pokoknya nyeri gitu juga. Oke, kalau untuk cairan kemihnya sendiri dari jumlahnya apakah mungkin ada perubahan atau juga warna serta baunya bagaimana, Bu? Kalau untuk warna sih urun pekat. Biasanya jumlahnya juga sedikit-sedikit gitu, dok. Pokoknya saya lebih sering kencing tapi jumlahnya sedikit gitu, dok. Kalau baik lagi lebih pekat ya. Apakah ada darah, Bu? Nggak ada, dok. Tidak ada terlihat darah ya. Oke. Selama keluhan yang Ibu alami, apakah mungkin ada gangguan makan atau tidur mungkin, Bu? Kalau untuk makan enggak sih, dok. Tapi kalau untuk tidur biasanya kan saya malam sering kencing, dok. Jadi kayak terganggu gitu, dok, tidur saya. Berarti tidurnya ya lebih terganggu. Oke, untuk aktivitas sehari-hari nih, Bu, karena keluhan ini, apakah mungkin ada aktivitas yang terganggu? Untuk aktivitas nggak ada sih, dok, terganggu. Tidak ada ya. Iya. Sebelumnya, apakah sudah ada upaya yang Ibu lakukan untuk mengurangi keluhan yang Ibu rasakan? Mungkin sudah pernah pergi ke dokter atau sudah mengonsumsi obat, Bu? Nggak ada sih, dok. Jadi saya biarin aja gitu. Tidak ada ya, Bu ya? Iya. Mungkin apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan selain nyeri saat kencing? Misalnya ada kesulitan menahan kencing atau ada sakit saat berhubungan suami istri mungkin, Bu? Kadang saya nggak bisa nahan kencing, dok. Jadi kayak langsung tiba-tiba kencing gitu. Terus kalau untuk berhubungan sama suami saya biasanya saya sering nyeri gitu, dok. Nyeri juga ya. Apakah Ibu sudah lama menikah atau baru saja ya, Bu? Sudah lama sih, dok. Sudah lama ya. Iya. Apakah ada muncul demam, batuk atau pilek mungkin, Bu? Nggak ada sih, dok. Saya nggak demam juga sama batuk pilek. Oke, apakah ada keluhan nyeri pinggang, Bu? Nggak ada juga, dok. Tidak ada ya. Apakah sebelumnya mungkin Ibu pernah mengalami keluhan serupa seperti sekarang ini? Nggak ada sih, dok. Tidak ada ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah didiagnosis menderita suatu penyakit? Nggak ada juga, dok. Tidak ada ya. Sebelumnya mungkin apakah pernah Ibu dirawat inap di rumah sakit? Kalau untuk riwayat inap sih nggak ada juga, dok. Tidak ada ya. Kalau untuk sekarang, apakah mungkin Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan? Untuk obat-obatan nggak ada juga, dok. Tidak ada ya. Kalau untuk kebiasaan membersihkan area intim nih, Bu, apakah caranya itu Ibu bersihkan dari bagian depan terlebih dahulu atau bagian belakang lagi? Biasanya dari belakang duluan, dok. Dari belakang dulu ya. Iya. Apakah Ibu menggunakan sabun yang mungkin mengandung pewangi, Bu? Saya gunain sabun sih, dok. Soalnya kan saya suka bawa yang wangi-wangi, dok. Oke. Mungkin apakah Ibu sudah terbiasa sering menahan kencing atau bagaimana, Bu? Iya sih, dok. Saya sering menahan kencing juga. Oke. Kalau di keluarga sendiri, apakah mungkin ada yang mengalami keluhan serupa seperti Ibu alami? Yang seperti saya nggak ada sih, dok. Ibu aja ya? Iya. Kalau di keluarga, apakah ada yang didiagnosis menderita suatu penyakit, Bu? Kalau di keluarga saya palingan
Ayah saya dok yang diabetes. Oh, ayahnya diabetes ya Bu ya? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jadi saya kenapa ya dok? Oh, jadi begini ya Bu, mungkin untuk memastikan lebih lanjut, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Mungkin dalam pemeriksaan nantinya akan menimbulkan rasa kurang nyaman, tapi saya akan berusaha untuk meminimalisir tersebut. Jadi apakah Ibu sedia? Bersedia dok. Oke, baik Ibu, setelah ini silakan menuju bed pemeriksaan. Saya mencuci tangan dan mempersiapkan alat ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan dan juga keterangan yang telah Ibu berikan kepada saya curiga bahwa Ibu mengalami namanya penyakitnya sistitis atau radang pada bagian kandung kemih ya Bu ya. Jadi mungkin setelah ini saya akan berikan obat, mungkin akan Ibu konsumsi dalam 10 hari ke depan. Jika dalam waktu tersebut tidak ada muncul perbaikan, Ibu bisa datang kembali kepada saya. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau juga saya akan berikan rujukan ke dokter yang lebih ahli. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, setelah ini tolong Ibu perbaiki cara membersihkan area intimnya. Tolong bersihkan dari bagian depan ke belakang. Kemudian banyak minum air putih, serta jangan menahan air kencing terlalu lama ya Bu ya. Terus gunakan sabun yang tidak mengandung pewangi. Oke, terima kasih Bu atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga Ibu cepat sembuh. Terima kasih dok. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Rosa yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada area kelamin bagian luar Bapak. Jadi tujuan dari pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Dalam prosedur pemeriksaan nantinya mungkin akan menimbulkan rasa kurang nyaman dan kurang menyenangkan, tapi Bapak tidak usah khawatir, saya akan berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, setelah ini silakan menuju ke pemeriksaan. Saya mencuci tangan dan mempersiapkan alat ya Pak. Baik, setelah kita lakukan cuci tangan, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pertama, kita inspeksi pada bagian daerah pubis. Persebaran rambut pada pubis terlihat normal. Orifisium uretra eksterna posisinya normal, tidak ada hipospadia maupun epispadia. Kemudian kulit pada penis tidak terlihat ada luka ataupun lesi, tidak terlihat ada tumor, tidak ada fimosis atau parafimosis. Kemudian tidak terlihat adanya discharge yang keluar dari orifisium. Pada daerah sekitar skrotum tidak terlihat ada pergeseran testis ataupun hidrokel. Kemudian tidak terlihat adanya tumor. Kulit skrotum juga tampak normal, tidak ada luka ataupun lesi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Pertama, kita lakukan palpasi pada daerah inguinal. Jadi tidak teraba adanya perbesaran kelenjar getah bening, baik pada bagian kanan ataupun bagian kiri. Kemudian kita lanjutkan palpasi pada daerah penis. Kita palpasi di corpus spongiosum uretra, tidak terdapat adanya fibrotik ataupun struktur. Kemudian kita urut, tidak terlihat adanya discharge yang keluar yang menandakan bahwa adanya infeksi menular seksual. Kemudian penis tidak terlihat bengkok, panjangnya juga terlihat normal, tidak mikropenis, terus tidak terdapat adanya tumor. Untuk bagian skrotum, testis teraba ada, ukurannya relatif normal dan juga relatif simetris antara kanan dan kiri. Ukurannya sekitar 4,5 cm dikali 2,5 cm, tidak atrofi. Kemudian kita urut ke bagian belakang testis, tidak teraba adanya kista epididymis atau epididimitis ataupun infeksi pada testis sekaligus epididymis. Kemudian tidak teraba adanya tumor, tidak teraba ada cairan atau hidrokel ataupun spermatokel ataupun juga parikokel. Kemudian pada plastiferan teraba seperti kawat. Dan kita palpasi pada daerah perineum, tidak teraba adanya infeksi ataupun abses. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan hernia. Pertama kita
letakkan jari kelingking kita sebelah kanan ke bagian skrotum kanan pasien. Bapak tolong batuk ya Pak. Baik, setelah pasien batuk, tidak teraba adanya benjolan yang muncul saat pasien batuk, baik di bagian sisi lateral dari kelingking ataupun medial. Jadi tidak ada terdapat adanya hernia inguinalis lateral maupun medial. Kemudian untuk bagian skrotum yang kiri, kita periksa dengan kelingking kiri, kita masukkan ke kanalis inguinalis externus. Kemudian Bapak tolong batuk kembali. Baik, jadi tidak, setelah pasien batuk tidak teraba adanya benjolan yang muncul baik di sisi lateral ataupun sisi medial dari jari kelingking. Jadi tidak ada hernia inguinalis lateral maupun medial. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan translaminasi. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pasien yang mengalami perbesaran skrotum untuk membedakan perbesarannya terjadi akibat massa tumor ataupun akibat adanya akumulasi cairan. Pertama kita letakkan lampu senter di bagian bawah skrotum, kemudian kita letakkan kertas yang sudah dilipat pada bagian atas skrotum. Kemudian kita lihat bila tembus cahaya dan terlihat seperti merah muda, berarti itu menandakan adanya akumulasi cairan atau hidrokel ataupun spermatokel. Sedangkan jika tidak, maka itu menandakan bahwa adanya massa padat yang mengindikasikan adanya tumor. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan adanya kelainan. Jadi setelah ini Bapak silakan pakai kembali pakaian bawahnya. Setelah itu silakan menuju meja konsultasi selagi saya mencuci tangan dan juga membersihkan alat.